Pemirsa, Anda kembali di Top News. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir pada Rabu 22 April. Tinggal 3 hari tersisa, belum ada kepastian kapan perundingan lanjutan akan kembali digelar. Yang terjadi justru ketegangan yang makin meningkat di lapangan. Masihkah ada harapan damai? Ribuan perempuan Iran turun ke jalan berpartisipasi dalam kampanye pengorbanan untuk Iran, sekaligus menunjukkan dukungan mereka kepada pemimpin tertinggi Ayatullah Mujtaba Khamenei, serta mengenang siswa-siswa korban kekejaman Zionis Israel di Minab. Dengan membawa bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan Zionis Israel, ribuan perempuan Iran memadati pusat kota Teheran, kemudian menggelar pawai dari lapangan Imam Hussein menuju Al-Asr. Aksi para perempuan ini sebagai bentuk dukungan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, dan menegaskan Iran tidak akan kalah melawan Amerika dan Zionis Israel. Sementara itu, memasuki hari ke-50 perang dan menjelang berakhirnya gencatan senjata antara Israel, AS, dan Iran, belum ada tanda-tanda dari kedua belah pihak menyepakati damai dan berakhirnya perang. Di tengah ketidakpastian perang yang bisa saja berlanjut, aktivitas di Iran terutama di kota Teheran menunjukkan dukungan penuh pada pemerintah. Saat ini saya sedang berada di perempatan di pusat kota Teheran dan bisa dilihat di sekitar saya ini adalah masyarakat yang datang di perempatan ini untuk mengibarkan bendera nasional mereka. Dan mereka yang datang juga bersama dengan mobil dan motor mereka untuk keliling di pusat kota Teheran dengan menunjukkan rasa nasionalisme mereka. Pemirsa Metro TV, jadi selain di beberapa tempat tadi yang saya datangi, saat ini saya juga berada di depan kampus terbesar di kota Teheran, yaitu University of Tehran. Dan di depan pintu masuk kampus ini, masyarakat kota Teheran juga datang untuk menggelar pawai dukungan serta orasi dukungan kepada pemerintah Iran. خیلی بله عالی عالی هر چی جلوت ممنون خدا خیرتون بده. Pemirsa Metro TV, kali ini saya sedang berada di pusat pawai yang digelar di kota Teheran. Dan kali ini saya sedang berada di bundaran Ekilov, menjadi bundaran terpenting di kota Teheran, yaitu menandakan untuk hadirnya revolusi. Dan di bundaran ini juga masyarakat kota Teheran mengadakan pawai dukungan untuk pemerintah kota dan di pemerintah Iran sendiri. Saya Agi Laksamana Putra, 18 April 2026, Teheran. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang resmi dimulai pada 8 April 2026 akan berakhir pada hari Rabu 22 April 2026. Pakistan sebagai mediator perundingan pertama terus berusaha mempertemukan kedua belah pihak untuk kembali melakukan perundingan. Namun sejauh ini belum ada kepastian kapan perundingan akan digelar. Yang terjadi di lapangan justru meningkatnya ketegangan. Amerika Serikat secara resmi memblokade Selat Hormuz di sisi luar dan menyiagakan angkatan laut di Teluk Oman sejak 14 April. Sedangkan Selat Hormuz bagian dalam tetap dikontrol penuh oleh Iran. Pada Jumat 17 April, Iran sempat menyatakan membuka sepenuhnya Selat Hormuz menyusul terjadinya kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Namun, setelah Iran membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat justru memperkuat blokadenya. Iran pun marah dan kembali menutup Selat Hormuz. Ya, selamat siang waktu Iran, Mbak Marcelina. Ya, jelas ada ketegangan yang meningkat, terutama di pertahanan dan keamanan. Melalui media resmi Iran menegaskan bahwa penutupan kembali Selat Hormuz yang dilakukan oleh otoritas Iran itu adalah eskalasi yang bukan tanpa sebab, melainkan karena blokade Amerika Serikat yang masih tetap dilanjutkan sampai hari ini, blokade terhadap pelabuhan Iran. Sehingga kemudian Iran kembali secara tegas mengambil opsi untuk melakukan penutupan Selat Hormuz. Dan dikatakan bahwa Selat Hormuz sekarang itu berada di bawah kendali sepenuhnya IRGC, Angkatan Laut Iran. Jadi setiap
kapal-kapal yang ingin melintas harus melalui koordinasi, dan kapal-kapal yang melintas tanpa koordinasi dengan Iran itu akan dilakukan tindakan tegas. Komando Militer Gabungan Iran mengatakan bahwa pengendalian atas Selat Hormuz telah kembali di bawah manajemen dan kendali ketat Angkatan Bersenjata. IRGC juga memperingatkan akan terus memblokir transit selama blokade Amerika Serikat masih berlangsung. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, melalui pernyataannya di TV pemerintah Iran, mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran siap untuk memberikan kekalahan telak kepada musuh-musuhnya. Jelang berakhirnya gencatan senjata dan kemungkinan adanya perundingan lanjutan, Iran menuntut kompensasi besar atas kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Iran meminta lembaga terkait mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin hak-hak rakyat. Pemerintah di Teheran menyebut total kerugian perang mencapai sekitar 270 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.625 triliun rupiah sejak konflik pecah pada akhir Februari. Iran juga tetap menunjukkan sikap keras dan enggan memberikan konsesi besar dalam perundingan. Ini باید غرامت جنگی بپردازند. علاوه بر این که متجاوز بودن، آغازگر بودن و انواع اقسام جنایت‌های جنگی رو در طول این مدت انجام دادن. اینا نباید رها بشن. گریبانشون به شدت باید گرفته بشه. باید تعقیب بشن، باید مجازات بشن. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kemungkinan tidak akan melanjutkan gencatan senjata jika kesepakatan damai tidak tercapai hingga Rabu mendatang. Trump mengancam jika kesepakatan tidak tercapai, maka Amerika Serikat akan kembali bersiap melancarkan serangan ke Iran. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Analis menilai, dengan berakhirnya gencatan senjata yang tinggal menghitung hari, hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan kembali berunding. Namun, peran Pakistan diharapkan akan bisa mempertemukan kembali Iran dan Amerika Serikat di meja perundingan. Kalau saya perhatikan, kecenderungan sekarang suasana semakin tegang ya. Ini tegangnya karena statement Donald Trump yang sangat keras, yang sangat menghina Iran, kemudian mengatakan negara ini sudah kacau sejak 47 tahun terakhir. Dan memang kacaunya itu bukan karena dia bikin kacau, tapi dia dikacaukan oleh Amerika Serikat yang selalu mempersulit hidup Iran, melakukan blokade, melakukan sanksi, dan melakukan intimidasi atas kepemimpinan nasional mereka. Walaupun kans untuk negosiasi itu sulit, tapi saya sangat berharap pada keberhasilan Pakistan menangani hal ini ya. Karena saya merujuk kepada statement terakhir dari Sekjen PBB, Antonio Guterres yang yakin sekali bahwa peran serta Pakistan ini dia akan berdampak positif. Salah satu kendala besar perundingan adalah faktor Israel. Dalam perundingan, Amerika Serikat tidak hanya membawa kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan Israel yang memperumit situasi. Cuman dalam kondisi negosiasi yang serba rahasia ini, di mana semua informasi serba tertutup, kita masih belum mengetahui apakah roadmap yang ada yang dimiliki oleh Pakistan. Yang kedua adalah posisi negosiasi yang manakah yang masih bisa dirundingkan antara Iran dengan Amerika Serikat. Karena saya perhatikan peran serta Israel juga sangat tinggi. Jadi ini yang membuat sulit negosiasi karena Amerika Serikat juga membawa muatan dari Israel. Tapi setidaknya ada titik temu misalnya soal pengembalian dana-dana Iran yang ditahan di Amerika Serikat itu pertama. Kemudian tentang potensi Iran boleh menaikkan persentase nuklirnya sebatas dalam pengawasan IAEA dan jauh dari angka 90%. Kemudian juga perihal Hormuz. Mereka belum berbicara bagaimana perihal Hormuz bagian luar. Kalau bagian dalam itu memang secara hukum internasional adalah kewenangan dari Iran. Yang pasti, gencatan senjata akan berakhir Rabu 22 April atau 3 hari lagi. Dalam waktu yang mepet, para pihak diharapkan mampu mencapai titik temu. Setidaknya, akan tercapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.